Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah kisah yang menurut gua cukup kasihan nih bisa dibilang dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Ya kalau kita ngomongin Amerika Serikat gitu ya kan, pasti banyak lah kejadian-kejadian yang cukup wadididau gitu. Gua kali ini bakal cerita seorang perampok yang setiap aksinya selalu gagal dan ketika meninggal dunia, jasadnya dijadikan alat hiburan. Memang kurang bagus nih nasibnya. Orang itu bernama Elmer McCurdy. Dan bagaimana semua bisa terjadi? Ayo kita bahas guys. Elmer McCurdy yang lahir pada tahun 1880 di Washington, Maine, Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari backgroundnya, Elmer lahir dari seorang single mom yang bernama Sadie McCurdy. Pada saat melahirkan Elmer, usia Sadie masih terbilang sangat muda, yaitu masih berusia 17 tahun dan belum nikah. Identitas suaminya yang alias adalah ayahnya Elmer tidak diketahui, tapi dari beberapa yang gue baca ada kemungkinan bahwa saudara sepupunya Sadie itu sendiri guys. Karena si Sadie malu dan takut kena stigma sosial, Elmer yang baru lahir diadopsi oleh paman dan bibinya yang bernama George dan Helen. Mereka membesarkan Elmer layaknya anak kandung mereka. Selama bertahun-tahun, Elmer percaya bahwa George dan Helen adalah orang tua kandungnya. Sampai di mana George atau pamannya meninggal akibat tuberkulosis pada tahun 1890. Akhirnya di situ Sadie memberitahu Elmer bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. Tentu saja kabar itu membuat Elmer sangat terpukul. Menurut berbagai catatan, setelah mengetahui fakta tersebut, sikapnya mulai berubah. Dia menjadi lebih nakal, lebih sulit diatur, dan perlahan mulai suka mabuk-mabukan. Tapi meski begitu, masa mudanya tidak sepenuhnya buruk guys. Elmer sempat tinggal bersama kakeknya dan belajar menjadi tukang ledeng. Di situ dia sempat memiliki pekerjaan yang cukup stabil, tapi sayangnya keadaan kembali berubah. Pada akhir tahun 1890-an, krisis ekonomi melanda Amerika Serikat. Elmer kehilangan pekerjaan dan bukan cuma itu saja. Dua orang penting dalam hidupnya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Pertama ibunya, lalu beberapa bulan kemudian kakeknya. Dan dalam waktu singkat, Elmer kehilangan pekerjaan sekaligus keluarganya. Sejak saat itu, Elmer pergi ke Amerika Serikat bagian timur dan meninggalkan Maine, tempat kelahirannya. Di situ dia bekerja serabutan sebagai penambang timah dan tukang ledeng. Tapi ada satu masalah besar nih. Kecanduan alkoholnya semakin parah dan itu membuatnya sulit mempertahankan pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan beberapa kali dia ditangkap karena mabuk di tempat umum. Meski begitu, Elmer masih mencoba untuk mengubah hidupnya. Pada tahun 1907, dia memutuskan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia ditempatkan di Fort Leavenworth, Kansas. Di sana dia belajar mengoperasikan senapan mesin dan dilatih untuk menggunakan nitrogliserin. Buat yang nggak tahu nitrogliserin itu apa, simpelnya adalah zat kimia unik yang memiliki dua fungsi yang sangat berbeda. Kalau dalam jumlah besar, zat ini bisa digunakan sebagai peledak yang sangat kuat. Namun dalam dosis yang sangat kecil dan terkontrol, nitrogliserin juga digunakan sebagai obat untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan meringankan kerja jantung. Ya kurang lebihnya gitulah guys. Oke, kita balik lagi ke Elmer. Setelah keluar dari militer pada tahun 1910 dengan status terhormat, Elmer kemudian pergi ke Saint Joseph, Kansas, di mana dia bertemu dengan seorang teman dari angkatan daratnya. Namun dia dan rekannya ditangkap karena membawa peralatan yang dicurigai untuk melakukan perampokan seperti pahat, gergaji besi, corong untuk nitrogliserin, bubuk mesiu, dan karung. Untungnya tuduhan itu tidak terbukti. Dia dan rekannya dibebaskan berkat beberapa taktik pembelaan di pengadilan yang cukup cerdik. Tahun 1911, Elmer dan tiga rekannya kembali berulah. Dia memutuskan merampok kereta api bernama Missouri Pacific. Mereka mendapat informasi bahwa kereta tersebut membawa brankas berisi sekitar $4.000 atau kalau dirupain sekitar 70 jutaan lah ya cuy. Akhirnya mereka berhasil menghentikan keretanya dan menemukan brankas tersebut. Mereka langsung menjalankan misinya dengan menaruh bahan peledak nitrogliserin di pintu brankas. Dan yang lucu, Elmer menaruh terlalu banyak nitrogliserin nih dia. Ledakan yang terjadi memang membuka brankasnya.
tapi juga menghancurkan sebagian besar uang yang ada di dalamnya cuy. Alhasil para bandit hanya berhasil membawa kabur sekitar 400.000 dolar saja, atau sekitar 7 jutaan ya kurang lebih. Tapi lumayan nih cuy. Dan perampokan keduanya terjadi di sebuah bank di tahun yang sama pada tanggal 21 September. Elmer dan dua rekannya mencoba merampok The Citizen Bank di Chautauqua, Kansas. Setelah mengatur strategi, dia melancarkan aksinya dengan membobol dinding bank menggunakan palu. Elmer langsung menaruh bahan peledaknya di sekitar pintu brankas. Ledakan pertama hanya dapat berefek sedikit, namun di peledakan yang kedua, peledaknya gagal berfungsi. Alhasil, Elmer dan kaki tangannya hanya berhasil mencuri sekitar 150 dolar saja yang ada di depan teller. Bukannya tobat, Elmer kembali merencanakan aksinya lagi. Masih di tahun yang sama, pada tanggal 4 Oktober 1911, sebuah kereta yang membawa sekitar 400.000 dolar dalam pembayaran royalti tanah Osage dijadwalkan melewati Oklahoma. Dalam aksi wadidawnya tersebut, dia berhasil memberhentikan keretanya. Tapi pas dicek-cek lagi ke dalam, ternyata dia memberhentikan kereta yang salah. Yang dia berhentikan ternyata hanyalah kereta penumpang biasa. Alih-alih memperoleh 400.000 dolar, mereka hanya mendapat sedikit uang tunai, 2 botol whisky, sebuah revolver, mantel kondektur, dan sebuah jam tangan. Nilai hasil curian mereka begitu kecil sampai beberapa surat kabar menjadikannya bahan lelucon. Setelah kegagalan memalukan itu, Elmer kembali ke persembunyiannya di peternakan milik temannya yang bernama Charlie Rayford dekat Bartlesville, Oklahoma. Di sana dia bersembunyi sambil menghabiskan whisky hasil curiannya. Namun saat itu ternyata polisi sudah memburunya cuy. Hadiah sebesar 2.000 dolar bahkan ditawarkan untuk informasi yang bisa mengarah pada penangkapannya. Ketika salah satu komplotan Elmer diduga membocorkan informasi tentang keberadaannya, pada pagi hari tanggal 7 Oktober 1911, 3 aparat berhasil menemukan persembunyiannya. Mereka mengepung gudang jerami tempat Elmer bersembunyi. Lalu baku tembak pun pecah. Menurut laporan yang ada, Elmer adalah orang pertama kali yang melepaskan tembakan tersebut. Namun ketika baku tembak berakhir, dia ditemukan tewas akibat luka tembak di bagian dadanya. Dia meninggal pada usia 31 tahun dan jasadnya dibawa ke rumah duka milik Joseph Johnson. Setelah menunggu cukup lama, tidak ada keluarga atau kerabatnya yang datang, Johnson memutuskan mengawetkan tubuh Elmer menggunakan cairan pembalsem yang mengandung arsenik. Sampai di sini masih terdengar normal guys. Namun yang terjadi berikut ya sangat-sangat tidak manusiawi sama sekali nih cuy. Dikarenakan tidak ada yang membayar jasa si Johnson, oleh karena itu Johnson memamerkan jasad Elmer untuk menghasilkan cuan. Dia memakaikan pakaian pada jenazah dan meletakkan senapan di tangannya, lalu dia letakkan di sudut rumah dukanya. Dengan hanya membayar 5 sen saja, pengunjung bisa melihat jasad tersebut dan disitulah dia mendapat julukan penjahat Oklahoma. Bertahun-tahun berlalu, pada tanggal 6 Oktober 1916, seorang pria yang bernama Aver menghubungi Johnson dan mengaku sebagai saudara laki-lakinya Elmer yang telah lama hilang dari California. Aver telah meminta izin dari sheriff dan pengacara setempat untuk mengambil alih jenazah dan mengirimkannya ke San Francisco untuk dimakamkan dengan layak. Keesokan harinya, Aver tiba di rumah duka bersama seorang pria lain yang menyebut dirinya Wayne, yang mengaku juga sebagai saudara laki-lakinya Elmer. Akhirnya Johnson menyerahkan jasad kepada pria tersebut yang kemudian menaruhnya di kereta api yang katanya mau dibawa ke San Francisco. Namun jasad tersebut malah dikirim ke Arkansas City. Dan ternyata pria yang mengaku sebagai saudara kandung Elmer sebenarnya adalah James dan Charles Peterson, yang adalah pemilik Great Peterson Carnival Show, sebuah karnaval keliling. Usai mengetahui dari Charles tentang jasad yang dipamerkan, mereka berdua menyusun rencana untuk membawa jenazah tersebut ke Karnaval James sebagai atraksi barunya. Hingga pada tahun 1922 ketika Peterson menjual perusahaannya ke Lois Sunny, seorang pemilik Museum of Crime, Sunny menggunakan jasad Elmer untuk kepentingan museumnya.
Dikarenakan Sunny dikenal suka memajang patung-patung penjahat terkenal, oleh karena itu jasad Elmer dipamerkan di museumnya dan sempat juga dipakai oleh sutradara Dwayne Esper untuk mempromosikan film eksploitasinya yang berjudul Narkotik. Setelah Louis Sunny meninggal, putranya mewarisi bisnis tersebut beserta jenazahnya. Pada tahun 1964, putra Sunny meminjamkan mayat tersebut kepada pembuat film David Prediman yang mengakibatkan kemunculan singkat dalam film Prediman yang berjudul Si Freak tahun 1967 yang bergenre horor. Dan pada tahun 1968, putra Sunny menjual mayat tersebut dengan patung lilinnya seharga $10.000 kepada Spunny C, owner dari Hollywood Max Museum. Dan hingga berpindah tangan lagi ke Ed Lears, salah satu pemilik The Peak, sebuah tempat hiburan di Lodge Beach, California. Pada tahun 1976, mayat Elmer tergantung di pameran rumah hiburan Love in the Dark di The Peak. Di sana dia dijadikan dekorasi dan dicat warna orange cuy. Hingga pada 8 Desember 1976 saat ada syuting serial TV The $6 Million Man. Saat kru TV memindahkan properti manekin, tiba-tiba tangannya patah dan yang terlihat adalah tulang dan jaringan otot manusia. Lalu polisi pun dipanggil dan dilakukan otopsi. Setelah penyelidikan panjang, identitas jasad itu akhirnya terungkap. Mayat yang selama puluhan tahun dianggap boneka rumah hantu ternyata adalah Elmer McCurdy, seorang perampok yang telah meninggal sejak tahun 1911. Penemuan tersebut langsung menjadi berita nasional dan akhirnya setelah lebih dari 65 tahun diperlakukan sebagai objek hiburan, Elmer McCurdy mendapat pemakaman yang layak. Pada tanggal 22 April 1977, dia dimakamkan di Oklahoma. Karena pihak berwenang khawatir jasadnya kembali dicuri, mereka menuangkan lapisan beton tebal di atas peti matinya. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa membawa tubuhnya pergi. Ya, itulah dari cerita Elmer. Udah sewaktu hidupnya jadi kriminal, dan pas udah meninggal jasadnya dijadiin patung di tempat hiburan, guys. Oke, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sorry banget kalau ada salah-salah atau kurang-kurangnya. Jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe. See you guys.